...32 tahun menjadi birokrat sejati, mengabdi di Kabupaten Tanah Laut sebagai pegawai negeri sipil. Mulai menjadi staf bagian kepegawaian, Kasubag Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, hingga pada tahun 2013 beliau terjun ke dunia politik menjadi Wakil Bupati Tanah Laut periode 2013 hingga 2018. Haji Muhammad Sukamta atau yang sering disapa Sukamta, Bupati Tanah Laut periode 2018-2023, lahir di Kulon Progo 30 Juli 1963. Beliau hobi bermain sepak bola dan bola voli. Sejak dulu hingga sekarang, Sukamta dikenal sebagai seorang yang low profile. Belusukan ke kampung-kampung dan jagongan dengan warganya adalah kebiasaan yang tetap beliau lakoni meski telah menjadi kepala daerah. Film ini merupakan bahan pustaka audiovisual kategori dokumenter biografi yang mengangkat tokoh inspiratif. Dispusiptala mengulik fenomena keseharian tokoh untuk memberikan inspirasi, keteladanan, dan semangat hidup bagi semua masyarakat yang menontonnya. Dalam kesehariannya, beliau biasanya mengawali harinya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Syuhada yang terletak di dekat kediaman dinas beliau. Masjid ini adalah masjid tertua di Kabupaten Tanah Laut dan menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Laut. Beliau juga sosok yang peduli dengan persatuan umat beragama. Sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, emosional, tetapi juga mantap dalam hal spiritual. Halo Bapak. Iya, kami sudah sampai di depan Pak. Baik Pak, ya, kami masuk sekarang ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Penasaran bagaimana keseharian beliau? Ayo kita masuk. Kebetulan hari ini kita kena kegiatan Manunggal Luntong Pandang ya di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap. Jadi ya untuk menjaga kebugaran mungkin pagi ini saya olahraga sebentar dulu di belakang, main tenis dulu, baru nanti setelah main tenis kita berangkat ke Kintap untuk melaksanakan kegiatan Manunggal Luntong Pandang seperti biasanya.
selamat pagi. Rapi aja nih Pak. Alhamdulillah. Mana rencananya Pak? Ini mau kita acara menunggal tuntong pandak. Oke, ke desa Ya. mana Pak? Ke desa Kintapura. Baik. Ya. Oke ya. Kita jalan. Masih kita berangkat ya. Biasa sekedar melemaskan otot aja ya tadi, jadi untuk menjaga kebugaran saja tadi, jadi mainnya nggak terlalu keras juga aja. Berapa set tadi Pak? 2 kali 6, dan musuhnya kan kita yang tua-tua juga, jadi nggak perlu main keras. Ya, Pak, ya. Ya, lain dengan kalau musuhnya muda kita. Biasanya rutin setiap hari kan? Setiap ada kesempatan aja. Misalnya ya masih ada waktu, tidak ada acara yang mendesak pagi, hari Rabu pagi atau Jumat pagi, atau Sabtu pagi, Ahad pagi, ya kita bergabung dengan mereka-mereka yang seusia lah. Ketika ada waktu istirahat, istirahatlah dengan penuh ya. Jadi kalau mau istirahat itu jangan mikir macam-macam. Pokoknya memang istirahat ya istirahat gitu aja. Ya, jadi jangan ada pikiran macam-macam, jangan ada beban apa. Pokoknya kalau mau istirahat ya istirahat. Gitu. Jadi ibarat kita bisa tidur, ya tidurnya itu tidur yang berkualitas, walaupun tidak harus lama misalnya kan gitu. Nah itu. Yang penting kualitasnya ya. Ya, Pak, kualitasnya ya mau lama, tapi kalau tidurnya itu nggak bisa nyenyak ya, tidak, recovery-nya tidak jalan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh menampakkan kita, misalnya, walaupun kita sedang sakit pun kita tidak boleh menampakkan kita ini sedang sakit. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu dia semakin semangat karena melihat pemimpinnya itu dalam keadaan bugar, padahal mungkin masih dalam keadaan kurang enak badan sebenarnya, dalam keadaan kurang fit sebenarnya, tapi di hadapan publik kita tidak boleh menampilkan itu. Sejak muda saya memang suka olahraga. Ya, sejak masih muda dulu saya selalu aktif berolahraga. Dulu bahkan saya tiap sore main voli dulu. Voli juga? Ya, saya main voli sampai umur 47 tahun. Wow. Ya, masih ikut bertanding, masih musuh yang muda-muda, saya sampai umur 47 tahun. Jadi banyak ya Pak ya keahlian olahraga. Ya, Ini. ya hebat enggak, cuma bisa. Ya. Kalau hebat sih enggak, cuma bisa lah, gitu aja. Bagus juga enggak, cuma bisa. Ya, gitu aja. Jadi kalau main sama temen ya itu kan kita nggak, kata orang itu nggak jadi kartu matinya juga gitu loh. Dirimu yang selalu mencintai diriku. Bukan, vokalis yang aslinya mempopulerkan pertama ini Bob Tutupoli. Iya, saya SMP dulu, tahun 76. Ada tempat untuk menunjukkan kreativitas di pasar lawas 0 km kan. Tidak, kita siapkan panggung. Silakan di situ anak-anak muda untuk menampilkan kreativitasnya masing-masing ya. Luar negeri? Iya Pak. Ya, luar negeri saya suka Manchester United. Iya. Dengan slogan Desa Dibina, Kota Ditata, beliau dan Wakil Bupati Abdirrahman telah berhasil membawa perubahan dalam pembangunan desa. Kabupaten Tanah Laut memiliki Indeks Desa Membangun atau IDM paling tinggi nomor 2 di Kalimantan Selatan dan menempati posisi ke-156 secara nasional. 10.000 beli apa? Ya 10.000 pakai beli apa? Biasanya sangunya beli pentol. Oh, banyak banget 10.000 pentolnya. Nih, adanya kelas berapa? Kelas 3. Wah, masih ada nabung, nanti coba lulus sudah punya uang banyak. Ya. Lagi apa nih?
Main? Oh, main bola baseball. Ya, Ade bisa nggak main baseball? Pernah. Oh, bagus ya. Kesuksesan Pak Sukamta dalam pemilihan tidak terlepas dari peran sang istri. Meskipun pada mulanya melarang Pak Sukamta untuk mencalonkan diri, tetapi setelah mendengarkan niat dan keinginan Pak Sukamta untuk terus mengabdi, sang istri akhirnya mendukung penuh. Beragam inovasi, gagasan, dan kebijakan strategis Sukamta dalam memimpin tanah laut berbuah banyak penghargaan. Salah satunya penghargaan Visionary Leader Certificate of Presentation. Kegiatan terkait pembangunan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu sampai sekarang apa aja? Saya kira banyak ya yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Yang pertama kita dalam membangun UKM kita, ya, membangun UKM kita. Dulu saya di awal-awal kegiatan kita, di awal-awal saya dilantik, saya dulu mewajibkan setiap pegawai negeri memakai baju sesirangan khas tanah laut. Dan karena saya wajibkan, maka kemudian pengrajin-pengrajin waktu itu saya minta coba bikin motif sesirangan 3 macam. Ya, 1 anggrek, 1 kijang, 1 jagung waktu itu. Dan kemudian begitu saya perintahkan seluruh pegawai untuk menggunakan sesirangan produk itu, maka UKM sesirangan kita yang dulu hanya ada 4 itu kemudian berkembang menjadi 26. Ya, jadi 26 dan sekarang sesirangan kita itu sudah bahkan sudah go internasional. Yang kedua kemarin ini kopiah kondang kita sampai hari ini juga sudah mendorong pertumbuhan IKM yang sangat baik dan omsetnya itu juga. Kemarin ketika datang Pak Menteri itu kan 1 mobil Dekranas itu transaksinya 50 juta. 53 juta transaksinya pada saat kedatangan Pak Menteri itu saja. Kemudian kita juga ada program kita pemerintah yang namanya Gapura Karoma. Ya, ini adalah pinjaman untuk UKM kita, ya, untuk yang kecil-kecil, nasabah. Ya, nasabah yang memanfaatkan itu. Dan itu sudah banyak yang kemudian punya success story. Kalau di Vision salah satunya ada bunga sesirangan yang sekarang sudah tentu terkenal kan. Itu pinjaman dari bunga 0% yang 15 juta. Modal awalnya jadi dari bunga sesirangan itu aja. Nah, itu Gapura Karoma. Kemudian di Batu Ampar ada yang dulu hanya jam 15. Jadi untuk membeli kambing ya. Dia dapat jantannya 1, kemudian betinanya 3. Ya, dalam 2 tahun dia jual sudah dapat sapi ya. Sekarang sudah kita bisa mengatasi yang namanya rentenir. Jadi kita pedagang-pedagang kita sudah tidak lagi berhubungan dengan rentenir. Kita sudah berhubungan dengan BPR kita. Ya. Kemudian UKM kita yang membuatkan Gapura Karoma itu sudah dia bisa mengembangkan usahanya, ya, bahkan dia bisa menambah jenis usahanya. Nah, ini yang secara langsung dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat. Nah ini ya, dan insya Allah nanti di sektor pertanian kemarin tahun ini insya Allah dibangun pabrik karet, dan itu akan sangat bermanfaat karena akan bisa menjamin stabilitas harga karet di tanah laut. Juga nanti kita akan bangun yang namanya, yang kemarin sudah di groundbreaking Pak Menteri Koperasi, adalah pabrik minyak makan merah. Itu akan nanti menutup krisis minyak goreng murah yang terjadi seperti sekarang ini. Kemudian juga kami ada yang namanya program Universal Health Coverage, yakni adalah jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanah laut. Kelemahan bangsa kita itu adalah literasi bacanya sangat rendah. Ini harus terus disposif, harus terus tidak bosan-bosannya terus dengan berbagai metode, dengan berbagai cara agar literasi baca kita itu semakin meningkat. Saya pernah ke Jepang. Ketika di kendaraan tidak ada orang yang tidak baca buku. Ya, tidak ada yang main WA-an dengan enggak, mereka masing-masing baca buku. Buku apa aja dia baca. Ya, saya nggak tahu itu apa ya, tapi mereka semua yang duduk di dalam dia baca buku. Kalau kita di angkutan umum apa masing-masingnya, jangan dianggap kita dengan teman sendiri aja nggak dialog. Nah, ya, kenapa tidak kita baca? Jadi saya kira saya menganggap saya memberikan tanggapan bahwa memang literasi baca itu perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena buku adalah jendela dunia. Film perlu, karena film itu termasuk dari 17 item dalam pengembangan wisata. Sekarang kita tanah laut boleh dibilang kan sekarang baru fashion lah yang berkembang. Ini kan harus diikuti nanti kan dengan film ya, segala macam, sehingga nanti kita ini menjadi punya daya tarik tersendiri gitu loh. Ya, makanya saya tahun ini ingin membuat sebuah promosi wisata tapi melalui sebuah film. Ya. Saat kecil, Kamta pernah mengungkapkan cita-citanya kepada Pak Margono, teman SD Bapak Sukamta. Beliau ingin menjadi pemimpin kelak. Bakat pemimpinnya sudah ditunjukkan ketika bermain sepak bola. Beliau selalu menjadi kapten tim, bahkan teman-temannya menginginkannya menjadi kapten. Program Kijang Mas Kala adalah satu inovasi sebagai sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Negeri. Ya, sebuah kolaborasi untuk menyelesaikan sertifikat yang pemilik pertamanya yang ada tertulis sertifikat itu sudah tidak diketahui di mana keberadaannya, sehingga pemegang sertifikat sekarang itu menjadi kesulitan untuk melakukan balik nama. Ya, bisa melakukan balik nama, cuma biayanya menjadi terlalu mahal karena kan harus menggugat ke pengadilan tiap kali kunjungan di desa-desa ekstraimigrasi. Itu keluhan yang disampaikan selalu itu. Maka kami kemudian berkoordinasi dengan Pak Kepala BPN, dengan Pak Ketua Pengadilan, sehingga ditemukanlah satu format ya, bahwa tetap kita mengikuti peraturan perundangan dengan menggugat. Tapi gugatan ini di-endorse ya, di-endorse oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut. Jadi mereka-mereka yang memiliki sertifikat atas nama orang lain dan kesulitan untuk balik nama karena pemilik pertamanya sudah tidak diketahui tempatnya, maka kemudian dikoordinir oleh Kepala Desa. Ketika ini kita laporkan kepada Pak Menteri ATR BPN, beliau menyatakan bahwa iya, masalah ini saya sudah lama diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan. Akan tetapi kami tidak punya data.
Kemudian Pak Menteri minta data dari Kementerian Desa. Kementerian Desa juga masih bingung untuk mengumpulkan datanya. Sehingga inovasi terobosan yang kita lakukan ini menjadi salah satu cara, menjadi salah satu inspirasi nasional, baik dari Bapak Menteri ATR BPN maupun dari Pak Ketua MA untuk bersama-sama menyelesaikan. Ya, saya kira ini sudah menjadi, sehingga sudah direplikasi, ya, sudah di Jambi, kemudian Kalimantan Tengah juga sudah belajar ke kita semua. Inovasi ini dijadikan model secara nasional. Saya kira itu. Iya, betul, kita jadi pionir, kita jadi model secara nasional, dan itulah cara menyelesaikan yang itu akan di-endorse terus oleh Bapak Menteri ATR BPN. Ya. Perjalanan beliau dalam pengabdian belum selesai. Sejak memulai semuanya, beliau menjalani apa adanya, seolah tidak memiliki cita-cita tinggi, apalagi menjadi pejabat. Prinsipnya berbuat baik kepada siapapun dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah berkehendak lain. Pak Sukamta diberikan amanah yang besar. Dari berkah ini, beliau telah mengangkat martabat keluarga dan mengubah nasibnya sendiri.